Yang kami hormati narasumber dari Provinsi Sumatera Utara beserta tim. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Islam Kota 13 Desember 2023. Tentunya dalam acara konsultasi publik kedua penyusunan kajian lingkungan hidup strategis rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Tanjung Balai tahun 2020. Pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama kepercayaan masing-masing. Dan izinkan saya di sini memandunya sesuai dengan syariat Islam. Ya Allah, Engkau Tuhan yang mengetahui, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui kehidupan kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu, bukakanlah pemikiran dan kepahaman kami, karuniakanlah kepada kami kekuatan dan keberanian, karuniakanlah kepada kami ketekunan dan kesungguhan, karuniakanlah kepada kami kesabaran dan ketabahan dalam melaksanakan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Tanjung Balai, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi. Yang kami hormati narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, para pimpinan PD yang hadir, para tokoh masyarakat, dunia usaha, perbankan dan perguruan tinggi hadir bersama kita, orang tua kita, Bapak Ketua UNI Kota Tanjung Balai, Ketua Forum Komunikasi Agama Kota Tanjung Balai, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang pedoman umum kajian lingkungan hidup strategis, dan selanjutnya sampai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Tanjung Balai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah. Pemerintah Kota Tanjung Balai melalui Dinas Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2023 ini melaksanakan kegiatan penyusunan KLAS PJPD Kota Tanjung Balai tahun 2025 sampai dengan 2045, dan pada tahun anggaran 2024 akan melaksanakan kegiatan pembuatan KLAS RPJMD Kota Tanjung Balai untuk tahun 2025 sampai dengan 2030. Yang kedua, maksud dan tujuan. Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menginventarisir dan menyepakati alternatif skenario kebijakan untuk mengatasi isu strategis kajian lingkungan hidup, strategis rencana pembangunan jangka panjang daerah KLAS PJPD Kota Tanjung Balai tahun 2025 sampai 2045. Ketiga, peserta kegiatan ini berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah di Kota Tanjung Balai dan beberapa unit kerja lintas sektoral yang memiliki data dan program kegiatan sesuai indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPW di wilayah Kota Tanjung Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sama kita hormati narasumber
dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Pak Sutangga, yang terhormat Ketua FKUB, Ketua MUI dari Politeknik Tanjung Balai, dari Kemenak, yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai beserta seluruh jajaran, yang terhormat Bapak Pimpinan BNI Kota Tanjung Balai, demikian juga pimpinan perusahaan yang hadir pada kesempatan ini, yang terhormat Kepala OPD atau yang mewakili, dan yang kami cintai para personil dan sekretariat kelompok kerja penyelenggaraan KLHS RPJPD Kota Tanjung Balai tahun 2025 hingga 2045. Hadirin yang berbahagia, konsepsi global tentang strategic environmental assessment ataupun SEA atau kajian lingkungan hidup strategis KLHS sebagaimana diatur dan alternatif skenario penyelesaian isu strategis diharapkan mampu disusun oleh seluruh OPD dan stakeholder yang terlibat sehingga dapat memberikan gambaran visi dan misi yang relevan dengan kondisi dan potensi Kota Tanjung Balai pada tahun 2045 yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kembali saya ingatkan bahwa pengakomodasian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai kebijakan, rencana, dan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola sehingga diharapkan mampu mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan bahwa seluruh orang di dunia menikmati perdamaian dan stabilitas. Kota Tanjung Balai tahun 2025 hingga 2045 dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, kita puji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita, kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir memenuhi undangan dalam rangka konsultasi publik kedua penyelenggaraan KLHS RPJPD Kota Tanjung Balai untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2040. Narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang hadir bersama kita, Bapak Laksana Umanda Stangga. Yang kami hormati Bapak Ibu, para pimpinan UPD, dan juga dari lintas sektoral yang sengaja kita undang untuk bersama-sama hadir pada kegiatan konsultasi publik ini. Terima kasih Pak Wisnu, yang terhormat Pak Kepala Dinas, kita semua lah Pak ya. Terima kasih kita nih. Sebagaimana. Baik, izin saya dulu Pak. Tadi disebutkan oleh Pak Wisnu sebagai moderator, juga Pak Asisten saya narasumber. Sebenarnya Bapak dan Ibu nanti akan menjadi narasumber utama di sini. Iya, saya hanya mencoba mengantar Bapak. Ada 3 pertemuan besar untuk pelaksanaan KLHS, RPJMD atau RPJPD. Yang pertama kick-off meeting, pertemuan pendahuluan, di situ banyak kami yang berbicara. Tapi kemudian konsultasi publik pertama kami hanya sedikit, orang Bapak yang lebih banyak. Konsultasi publik yang kedua kami jauh lebih sedikit, dan orang Bapak yang jauh lebih banyak. Karena memang ini ranah kita. Izin menyampaikan yang sangat sedikit. Kalau dilakukan KLHS seperti tadi disampaikan oleh Pak Asisten mewakili Pak Wali Kota, memang tujuan kita pada akhirnya adalah bagaimana proses yang dialami ini fungsinya dan produktivitasnya bisa terus berlangsung dengan baik, karena itulah yang menjadi dasar kita untuk memperoleh mutu hidup dan kesehatannya 20 tahun ke depan. Sebagaimana dengan 20 tahun yang lalu, ini maunya terus semakin tercapai. Untuk masing-masing ini, pemerintah sudah memberikan target.
Itu yang sebetulnya sudah kita ukur, apakah kita sudah mencapai tanpa kelaparan. Oleh TPB berdasarkan pemahaman dan kondisi data yang ada, dari 222 indikator untuk kota OPD atau OPD yang ada, kondisi masyarakat tentang adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, pengelolaan lingkungan hidup termasuk terkait dengan timbulnya bencana. Itu yang kebijakan alternatif yang kita usulkan. Saya bernama Dr. Mulyadi MH, mewakili Bapak Kakak Menak Kota Tanjung Balai. Siogianya tak relevan ini kami memberikan asumsi Pak, karena biasa jambar kami mendoa, tapi karena saat ini tak lagi mesti spesifik. Kadang-kadang tugas kami di Kementerian Agama mengurusi masyarakat dan yang lain di samping agama, begitu juga Bapak di pemerintah kota kadang-kadang bisa juga ada sedikit ahlinya mengurusi agama. Menanggapi dari alternatif rekomendasi dan 8 di poin pertama itu menyusun rencana penanggulangan bencana, antara lain studi penanggulangan banjir. Saya rasa itu tak perlu Pak, sebenarnya bisa juga, tapi yang perlu kita kaji, kalau sekedar membuat tanggul umpamanya di daerah Sungai Dua, itu pada hakikatnya tidak mengatasi kebanjiran juga, hanya relatif sedikitlah untuk menahan kebanjiran. Ya, saya lah yang sudah 20 tahun di Kota Tanjung Balai ini berdomisili, bahwa hampir setiap pasang itu Tanjung Balai ini banjir. Jadi ada asumsi dari kami, walaupun tak job description kami, tak spesifik sebenarnya, tapi ini berdasarkan pengalaman kami bertahun-tahun tinggal di sini. Salah satu rencana aksi kita sebenarnya dari pemerintah Kota Tanjung Balai dan Asahan. Jadi permasalahan hilir Sungai Asahan, pelabuhan Sungai Asahan ini bukan hanya isu daerah, tapi ini menyangkut permasalahan nasional sebenarnya. Minimal permasalahan antara dua kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Jadi kalau kita menyusun perda ini nanti harus banyak yang kita adaptasi nanti berkaitan dengan kebijakan strategis nasional. Jadi oleh karena itu memang ini harus kita pertimbangkan dalam rangka pembuatan perda ini sendiri. Yang kami hormati tim AHS, Pak Armanda, alhamdulillah bisa bertemu Pak kembali. Perkenalkan saya Mariani Pak, dulu di Bapeda, sekarang sudah menghasilkan Dinas Pendidikan Kabupaten Muarjambi. Jadi Pak izin saya hanya menguatkan apa yang disampaikan Pak Dr. Mulyadi, bahwa dulu RPJMD kita yang sampai sekarang masih berlaku, itu ada satu isu strategis yang nggak mungkin bisa kita tinggalkan, yaitu isunya bahasanya waktu itu seperti sedimentasi Sungai Asahan. Kenapa ini harus dibuatkan kembali Pak? Kemarin beberapa teman dari saya Bekasi sempat ke lapangan sama kalau dulu IP ya, sekarang BRIN Pak, BRIN. Kemudian juga ada teman-teman peneliti dari lembaga lainnya juga yang bahwasannya katanya tidak sampai 20 tahun Pak, yang 23 tahun itu udah tutup Pak pelabuhan akibat sedimentasi Sungai Asahan. Karena kalau itu tidak menjadikan isu di dalam jangka menengah saja masalah apalagi jangka panjang. Jadi perhatian kita terhadap sedimentasi itu mungkin yang harus kita bahasakan ke dalam bahasa. Kepada
siang hari ini ada beberapa hal, kalau boleh saya ikut urut tentang beberapa alternatif rekomendasi yang diusulkan sesuai dengan pertemuan pada sesi kedua ya, sesi kedua KLAS pada hari ini. Jadi ada beberapa hal, misalnya yang pertama mungkin kalau bisa ngasih saran pendapat adalah menyusun rencana penanggulangan bencana antara lain studi penanggulangan banjir. Artinya gini, yang mau saya tanyakan, apakah sesuatu yang sudah menjadi program pada OPD lain itu apakah perlu direkomendasikan lagi atau untuk sebagai penguatan atau alasannya apa? Tadi dari Pak Inspektur dan Pak Kadis Catatan Sipil sudah menyampaikan, jadi tidak perlu saya sampaikan lagi, padahal itu salah satu yang ingin saya sampaikan. Saya beranjak dari Kecamatan Teluk Nibung, Pak, menyampaikan bahwa dari alternatif rekomendasi yang diusulkan, kami kira kalaupun ini ditambahkan, kalau tidak ini menjadi masukan saja. Di Kecamatan Teluk Nibung sesuai dengan kajian dan pertemuan sewaktu menyusun perda tentang RW sudah ditetapkan zona-zona untuk masing-masing kecamatan di Kota Tanjung Balai, termasuk kecamatan Penghubungan dari daerah industri perikanan. Jadi untuk pengelolaan limbah, kebijakan pengelolaan limbah, kami ambil sampel aja untuk pengolahan ikan asin, Pak. Itu satu hari di Kecamatan Teluk Nibung itu ada 16 pengolah ikan asin. Jadi tempat rendamannya itu namanya delta, satu delta itu 300 kilo. Jadi ada satu hari 70 delta yang diolah ikan asin. Jadi kalau kita kalikan 70 delta itu bisa sampai 21 dari bagian administrasi pembangunan Setdako Tanjung Balai, Pak. Jadi Pak, bukan bermaksud lancang. Kebetulan saya adalah salah satu anggota tim Pokda, Pak. Tim Pokda yang menyusun dokumen ini, kami di sini sebagian besar adalah tim Pokda. Jadi sedikit menanggapi dari Bapak Perwakilan Kemenag, yang akan saya beri penjelasan adalah sesuai dengan pengamatan dan ilmu pengetahuan saya, Pak. Jadi yang Bapak bilang tadi kami sepakat, Pak, artinya perlu penggalian parit secara berkala. Nah, hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah kota, Pak, sudah dilakukan. Dan di pemerintah kota itu ada kegiatan normalisasi sungai parit garis miring Saburan, Pak. Nah, permasalahannya adalah karena keterbatasan anggaran juga peralatan, maka tidak bisa mencakup untuk keseluruhan wilayah kota, Pak. Kemudian yang kedua, yang Bapak bilang tadi ada rencana melalui perda atau perwa, jadi tanah untuk penimbunan rumah masyarakat itu, saran Bapak bagus sekali. Artinya itu memang kalau dari secara finansial, dari secara biaya, tanah gunung itu jauh lebih mahal, jauh daripada tanah biasa, Pak. Dan tanah gunung itu kebetulan saya pernah bergelut di bidang konstruksi, Pak. Saya pernah di PUPR. Tanah gunung itu memang ketika bersentuhan dengan air langsung menyerap air, Pak. Cuman permasalahannya untuk di Tanjung Balai mendatangkan itu tidak ada di Tanjung Balai, Pak. Yang ada di Tanjung Balai itu tanah atau pasir dengan kondisi untuk bangunan yang sederhana. Artinya itu kalau untuk bangunan menengah ke atas, kajian yang pernah dilakukan, tanah Tanjung Balai itu atau pasir Tanjung Balai tidak sebenarnya beberapa kesempatan yang lalu, dan ini juga sudah sepertinya terprogram ya Pak dari Dinas Tenaga Kerja, ada pelatihan-pelatihan seperti ini. Namun hasil akhir ataupun tujuan konkret dari pelatihan ini pada banyak kasus tidak tercapai gitu, Pak. Artinya hanya pelatihan pendidikan sebatas itu sudah gitu. Nah, kemudian di dua poin terakhir itu ada memfasilitasi UMKM. Nah, maksud saya di sini mungkin sekedar bagaimana alternatif rekomendasinya ini dijadikan satu paket gitu, Pak. Khususnya di poin yang dua terakhir, memfasilitasi UMKM, mungkin bisa ditambahkan dengan kalimat agar jumlah UMKM meningkat atau bertambah. Kenapa? Penekanan kalimat ini penting, karena kalau tidak ada penekanan untuk penambahan jumlah UMKM, khawatirnya hanya sebatas
menggugurkan kewajiban. Di situ belum terlihat apa yang kami rekomendasikan, karena semalam sih waktu kita di Pokja sudah ada kita rekomendasikan tentang angan-angan kita ke tahun 2045. Kalau pengaduan saya rasa sebagian besar sudah ada. Jadi kalau membuat lagi kan kayak kita ada yang lapor, itu kan pengaduan juga gitu. Jadi lebih terjangkau luas ya kalau membuat meningkatkan sistem pelayanan publik. Saya rasa itu masukan.